Ada sebuah kisah yang melatar belakangi terjadinya atau apa yang disebutkan di dalam surat yang mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, yang mana waktu itu ada salah seorang raja Yaman yang ingin membuat bangunan yang besar untuk memalingkan manusia, khususnya bangsa Arab waktu itu, dari Ka'bah mereka. Dia ingin membuat sebuah bangunan besar yang disebut dengan Al-Qulais. Itu bangunan yang sangat tinggi, yang megah, yang diharapkan dengan adanya bangunan tersebut maka manusia akan berporos ke sana. Terdengarlah berita ini, raja Yaman ini yang bernama Abraha bin Sabah al-Ashram, salah seorang panglima asalnya, kemudian menjadi pemimpin di Yaman karena prestasinya di dalam memimpin sebuah peperangan. Maka Abraha mulai membangun Al-Qulais dengan demikian megahnya sampai terbentuklah bangunan tersebut. Lalu terdengarlah kepada orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, bahwa ada bangunan di Yaman yang megah. Maka salah seorang di antara mereka mendatanginya dan membuang kotoran di dalamnya. Maka keesokan paginya Abraha melihat bahwa bangunan Al-Qulaisnya ini sudah berlumuran dengan kotoran. Sehingga Abraha marah besar dan dia berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Berangkatlah, disiapkanlah pasukan, dan Abraha membawa sekitar 8 atau 12 gajah. Dan waktu itu gajah belum dikenal oleh orang-orang Arab. Dan sudah dibuat skema oleh Abraha ini bahwa gajah-gajah tersebut akan membawa atau akan diikatkan rantai di Ka'bah, kemudian ditarik oleh gajah-gajah yang besar itu. Dan gajah yang paling besar diberi nama dengan Mahmud. Maka berangkatlah Abraha ini menuju ke Makkah. Meskipun suku-suku kecil yang bertemu dengan Abraha sempat memberikan perlawanan, tapi karena kekuatan Abraha dan pasukannya memang sudah sangat teruji, maka mereka bisa dilumpuhkan oleh Abraha. Dan sampailah Abraha ini di dekat Ka'bah. Jadi antara perjalanan yang ditemui oleh Abraha adalah dia sempat merampas kambing dari atau kambing-kambing milik Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdul Muttalib pun datang menemuinya dan meminta kembali kambing-kambing tersebut. Maka ketika orang-orang Arab merasa bahwa mereka sudah tidak mampu lagi untuk melindungi Ka'bah dari rencana Abraha untuk menghancurkannya, maka akhirnya kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berdoa dengan memegang gelang yang ada di pintu Ka'bah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga Ka'bahnya. Kemudian memerintahkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, agar mereka pergi ke gunung karena khawatir jangan-jangan kejadian ini mendatangkan mudarat kepada mereka. Mulailah Abraha ingin melakukan eksekusinya karena sudah merasa tidak ada yang menghalangi. Tapi Mahmud sebagai gajah terbesar itu tidak mau melangkah ke depan. Jadi dia merunduk, tidak mau melangkah ke depan. Apabila diajak ke samping, ke kanan, ke kiri, bahkan ke belakang dia mau. Tapi ketika ke depan maka dia tidak mau. Dan Mahmud sebagai pimpinan gajah yang terbesar itu dicontoh oleh gajah-gajah yang lainnya. Sehingga akhirnya semua gajah yang dibawa pun tidak bisa atau tidak mau untuk mendekat ke arah Ka'bah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan burung ababil, yaitu burung yang berbondong-bondong, dan akhirnya menghancurkan pasukan Abraha tersebut. Kisah inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil ini.